Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rina Rizaulia. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang silabus RPP dan tutorial penyusunannya. Next. Oke, jadi pembahasan yang akan saya bahas pertama yaitu tentang silabus, yang kedua RPP, dan yang ketiga tutorial penyusunan RPP. Oke, langsung ke pembahasan pertama yaitu mungkin beberapa dari kita sudah tidak asing lagi dengan kata silabus karena lebih tepatnya dalam ranah pendidikan. Tapi mungkin ada juga yang belum terlalu memahami sebenarnya apa itu silabus. Langsung saja ke pengertiannya. Jadi pengertian silabus itu sendiri yaitu merupakan suatu rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang yang mencakup standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oke. Kata silabus sendiri bisa kita maknai atau kita definisikan sendiri sebagai garis besar, ringkasan, atau pokok-pokok isi materi pelajaran yang perlu dipelajari siswa guna mencapai SK dan KD. Oke, next. Oke, di sini ada 4 prinsip pengembangan silabus. Yang pertama yaitu ilmiah. Yang pertama adalah ilmiah. Nah, ilmiah ini memiliki maksud yaitu materi dan kegiatan yang menjadi muatan harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kemudian relevan, maksudnya cakupan, kedalaman, dan urutan penyajian materi harus sesuai dengan tingkatannya. Kemudian sistematis, maksudnya setiap komponen harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang terakhir, konsistensi, yaitu adanya hubungan yang konsisten antar komponen penyusunnya. Oke, silabus sendiri di sini juga memiliki manfaat. Nah, manfaat silabus yaitu sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti dalam penyusunan atau pembuatan RPP dan lain sebagainya. Oke, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi pengertian RPP sendiri ini merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Kemudian tujuan dan fungsi RPP yaitu untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil belajar mengajar. Kemudian juga agar guru dapat melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Selanjutnya, nah mungkin dalam pengertian yang sudah saya berikan masih membingungkan. Di sini ada perbedaan antara silabus dan RPP. Nah, perbedaan yang pertama yaitu jika silabus perencanaannya dilakukan dalam satu semester, sedangkan RPP perencanaannya dilakukan dalam satu KD, bab, atau dalam satu kali pertemuan. Kemudian, perbedaan yang selanjutnya, di silabus langkah-langkah kegiatan belum atau tidak terlalu rinci, sedangkan di RPP langkah kegiatannya sangat rinci, dimulai dari kegiatan awal, inti, sampai ke penutup. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu di silabus tidak terdapat langkah-langkah pembelajaran, sedangkan di RPP terdapat langkah-langkah pembelajaran. Oke, selanjutnya saya akan membagikan langkah-langkah penyusunan RPP dari sesuai batang tubuh RPP yang terdiri dari 9 langkah. Mungkin bisa membantu kalian dalam menyusun RPP. Oke, langkah yang pertama yaitu menuliskan standar kompetensi. Nah, ini atau kompetensi inti ya. Dimulai dari KI 1 sampai KI 4. Nah, SK ini merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan tercapai pada suatu mata pelajaran. Kemudian,
Langkah yang kedua, dengan menuliskan kompetensi dasar atau KD. KD sendiri merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu langkah 4. Yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa sesuai dengan KD. Tujuan pembelajaran ini dibuat berdasarkan SK, KD, dan indikator yang telah ditentukan. Kemudian langkah yang kelima, yaitu menyiapkan materi ajar atau bahan pelajaran. Nah, materi ajar ini memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu menentukan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran apa sih yang akan digunakan guru saat melakukan proses pembelajaran kepada siswa? Yang mana metode pembelajaran ini digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar yang efektif, kondusif, dan efisien agar siswa juga dapat mencapai KD atau indikator yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu sumber, media, bahan, dan alat. Nah, penentuan sumber belajar Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, 2 langkah yang terakhir yaitu kita harus merumuskan kegiatan pembelajaran dari pendahuluan sampai ke penutup. Nah, pendahuluan ini biasanya merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh guru pada proses pembelajaran yang digunakan untuk memotivasi atau membangkitkan konsentrasi siswa dalam. Sedangkan inti yaitu merupakan kegiatannya atau saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri suatu atau proses pembelajaran, biasanya berupa ringkasan atau simpulan, penilaian, refleksi, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu asesmen dan penilaian. Nah, penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar ini disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Itulah langkah-langkah penyusunan RPP yang saya bagikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga penjelasan yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa memahamkan kalian tentang silabus RPP dan bagaimana cara menyusun RPP yang baik dan benar sesuai batang tubuh RPP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.